Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqbal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassallallahu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yazkurun nas lam yazkurillah. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul nabiyul karim. Yang saya hormati Pak Kera, yang saya hormati Ibu Aminaki, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pengajian rutin. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Kalau Anda ingin tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari rumah ini, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan. Atau kalau Anda bawa motor atau mobil, kalikan berapa kali putar rodanya Anda. Itulah kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang nuri cangcingnya babe sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Sabaraha? 2. Bobo masih mending 2 rakaat daripada tengah malam bangun pipis doang tidur. Ayat begitu ayat ngacung kalau Anda sholat duha berapa rakaat? 2, 4 ini 3 kali. Tahajud 2, duha 2. Oke. Saya pengen bertanya kepada Anda semua, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apakah Anda pernah berdoa atau sering berdoa? Pernah apa sering? Sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga umur yang panjang apa yang pendek? Ya Allah, berikan kepada kami keluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit? Malu nggak sama Allah? Kalau Allah punya orang Ciberek, kata Allah enak itu enak kuah, dia minta paling banyak ibadah bangsa etik. Tapi saya yakin, mudah-mudahan habis ngaji sama Vera ini, ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi.
Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untuk jangan cuma tengok kiri kanan. Lihat saya. Apakah saya semua saat ini sudah untung apa masih rugi? Untung apa rugi? Jangan ragu jawab. Cius. Katanya selupa deh. Contoh, waktu Anda dulu masih perawan, belum punya apa-apa. Saat itu hidup Anda masih numpang sama orang tua, makan minta sama emak, baju minta sama emak, duit minta sama emak. Waktu Anda belum punya apa-apa, hidup masih numpang sama orang tua. Kalau Anda sholat yang dibaca surat naon? Kuliah Ibna'a. Dikawinin, punya suami, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, baju salem, baju biru, baju rempel-rempel, kudungan berem, kolor hijau. Baju TKW. Ada yang punya baju Jackmania, baju ungu warna janda. Dia pengen beli baju kayak apa duitnya ada. Dia pengen jajan makanan kayak apa duitnya ada. Saya tanya Anda, tolong jawab dengan jujur. Setelah semua dalam genggaman Anda, sekarang sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, kalau Anda sholat nu dibaca surat apaan? Malu, rezekinya diambil, nikmatnya diambil dari dulu. Akhirnya kalau Anda sholat kata malaikat dasar namanya perak puluhuai, ada dipotong tahu bos kata malaikat ini. Judulan ompet. Oke, Anda boleh cari judul. Di jam aku tahu, saya Bu hari Minggu jam 3 atau jam 4 baru pulang umroh. Jam setengah 3 subuh dulu juga capek gue kan. Maksudnya jam setengah 3 saya ke Lampung, pulang jam 8 malam. Jam 1 ke Indonesia. Biasa niatnya ibadah, makanya minimal kamu sehari ngaji sekali. Saya tanya Anda, judulnya mau naon? Karena ini tanpa judul kata Pera. Anda silakan pilih, dengerin, lu jangan cengak-cengin mulu. Boleh judul mau tentang iman, takwa, malu, zikir, bahagia, atau 4 strategi setan menggoda manusia. Belum dulu, atau 10 pintu masuk setan, atau tentang musibah, atau 10 cara menangani musibah. Oke. Oh dong gue. Kalau ceramah 1 judul, nah ini dia salah guru ini. Suka ada yang ceramah tanpa judul sekali ngomongkeun. Tiap dia ingat salah judul itu menentukan apa yang kita bahas. Walaupun orang yang tadinya nggak ngerti, kita kupas satu materi jadi ngerti. Makanya pakai judul, semua judul. Mau gue ngomong jual itu malam. Saya ambil judul ceramah saya 10 pintu setan. Oke? Pernahkah Anda kemasukan setan? Apakah Anda berteman dengan setan? Apakah Anda bersahabat dengan setan? Siapa yang sering kerasukan setan? Rasul bersabda, setan masuk ke dalam diri kita manusia melalui 10 pintu. Kayak lagi per majuin per kaki gue kaki. Maki kan sakit. Nih,
Satu, setan masuk dalam diri kita manusia melalui pintu nafsu atau marah. Ketika Allah menciptakan malaikat, diberikan akal tanpa nafsu. Ketika Allah menciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Ketika Allah menciptakan kita manusia, dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Siapa yang bawa Quran? Bagiin Fer, biar ngerti kalau saya ngaji pakai Quran. Ambil bagiin masa yang punya rumah nih, tamunya tidak tahu diri, diasomin dulu. Ambil. Buka, bagiin. Ambil. Kasihan Fer kan terus. Ulang lagi. Bagiin sebentar. Anda silakan buka surat Yusuf ayat 53. Antingnya. Anda lihat surat Yusuf ayat 5. Anda silakan lihat surat Yusuf ayat 53. Sok. Surat berapa? Jilat. Awas kalau nanya lagi pintar-pintar. Nanti si nanya mulu. Buka daftar isi. Lihat surat Yusuf surat berapa. Lihat halamannya. Data yang lain ambil. Silakan buka surat Yusuf ayat 53. Sok. Silakan, biar ketemu semua. Jadi orang yang satu baca, yang lain ada naik berapa? Kasih itu yang baca satu. Surat Yusuf 53. Sudah ketemu semua? Nih, ini yang baju biru ternangis lagi duluan tuh. Si Pinky. Desi, namanya Desi. Jadi mic-nya kasih Desi Arisandi. Desi Arisandi. Nah, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innal nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kata Allah di dalam ayat ini, yang namanya nafsu terbagi dua. Siapa yang berbagian? Yang namanya nafsu terbagi dua. Satu, nafsu yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Pertanyaannya, di manakah pusat nafsu? Hadis Nabi mengatakan, pusat nafsu di pusat kita, di kudel, di bodong. Anda punya? Punya? Coba lihat. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Kalau nggak percaya, silakan yang berdiri jengkalin masing-masing. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana Islam mengajarkan pemenuhan nafsu yang sejengkal ke bawah? Anda buka surat Al-Baqarah 223. Siapa yang udah ketemu? Yang bacanya gantian. Mic-nya kasih ke yang belum baca. Semua bagian. Silakan, sok. Tuh, sukoning. 223, sok. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu.
Bertakwalah segitu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri-istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam. Datangilah mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Kata Allah di dalam ayat ini, kalau seandainya manusia punya nafsu yang sejengkal dari pusat ke bawah, nafsu birahi, cara pemenuhannya yaitu dengan cara manusia menikah. Setelah adanya pernikahan, silahkan kalian berhubungan badan. Bahkan Allah memperbolehkan orang yang berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun. Gaya capung cewek boleh. Gue bicara Quran pada ketawa aja sih kalau orang tua ngomong dengerin. Gue main-main Quran saya lurus aja. Mau gaya kupu-kupu mandi boleh. Gaya apapun silahkan, asal bulnya di tempat yang Allah tentukan. Jangan ngikut robot gede. Jelas Bu? Ke bawah. Sekarang seandainya ada manusia yang tidak ngikut perintah Allah dengan cara berhubungan badan setelah adanya pernikahan, artinya orang tadi perasaan tadi udah dari jauh dari kaki. Misalnya orang tadi melakukan perbuatan zina, apa yang Allah ancamkan buat manusia yang ikut nafsu yang ke bawah tidak sesuai aturan Allah? Anda silahkan buka surat An-Nur ayat 2. Ayat 2. Sok baca, siapa yang belum baca? Jilat Bu, kalau dijilat lebih cepat ketemunya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dari derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu tidak menjalankan agama Allah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin yatajallah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Jangan ada belas kasihan dengan mereka. Anda lihat, biasanya di Quran yang dibicarakan was-sabirina was-sabirat was-shaimina was-shaimat, sabar laki, sabar perempuan, shaim laki, shaim perempuan. Tapi kenapa dalam ayat zina Allah menyatakan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina? Kenapa kok dibalik perempuan dulu? Para ahli tafsir mengatakan karena kebanyakan perbuatan zina perempuannya yang nyosor duluan. Pantesan si Dul Subah eneng nyosor duluan, karena perempuan yang nyosor. Udah tahu tuh cowok punya anak bini, jadikan aku yang kedua. Tahu kalau punya bini. Silahkan Anda tertawa, survei membuktikan. Saya bicara laki-laki yang tadinya kalem, gara-gara perempuan centil, lenceh, penggoda, lu merah hatinya. Makanya Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani, perempuan dandan setakar kebok. Tahu setakar kebok? Kalau orang Ciamis setakar kebok itu habis-habisan. Kurungan dipelintir sampai 2 jam bikin kurungan 2. Gila nyosornya gue jarum pentul, menurut kuatin ampun dah.
kenapa sih? Udah tahu palu jarum pentul doang pakai somosok. Pada sakit, ini pada berdarah, pada perih. Saya kan main-main tuh. Kenyataan kok. Pala mending motor. Buat apa? Menarik lawan jenis. Makanya kata Allah azaniyatu wazzani. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, diri 100 jilid. Dalam Al-Quran dan ilmu fikih, hukum zina ada 2. Satu, zina muhsan. Yang kedua, zina ghair muhsan. Yang dimaksud dengan zina muhsan, orang berbuat zina setelah adanya pernikahan. Bagaimana hukumannya dalam Al-Quran? Dalam An-Nisa 15:16 Allah mengatakan perempuan laki-laki yang berzina setelah adanya pernikahan dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya. Di samping dia ditumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang lewat wajib nimpuk dia dengan batu yang tidak tajam sampai mati, baru dosanya terhapus. Titik. 2. Zina ghair muhsan. Orang yang berzina belum ada pernikahan, maka diikat di sebuah pohon atau tiang, dicambuk dengan satu cambukan yang sangat kuat. Di kita ngaku Islam, para pakai kurungan, nggak ngerti Quran, bunting duluan, dikawinin cengar-cengir deh, setan. Saya tidak bicara yang lain, bicara Quran, itu sih. Saya mencontoh. Seorang ibu lapor polisi, lapor Pak, ada apa? Saya diperkosa. Siapa yang perkosa ibu atau polisi? Mantu saya. Panggil mantunya. Benar, ini mertua kamu benar. Kenapa Pak? Saya ini ada ibu-ibu lapor, katanya diperkosa sama menantunya. Lalu ditanya, benar kau perkosa mertua? Benar. Mertua dia yang polisi, ibu sebetulnya ibu diperkosa menantu ibu berapa kali? 36 kali. Kenapa? Ini kita direkam mama, maaf, punten, lupa. Diperkosa, lalu berapa kali diperkosa? 36 kali. Masih takut jatuh. Ini pindahin deh. Lalu sini Fer. Biar agak mama agak longgar, enggak tarik sini. Ya. Lalu polisi nanya sama menantunya, bener kamu memperkosa ibu mertua 36 kali? Kata menantunya, awalnya diperkosa, lama kelamaan minta melulu. Pas minta yang ke-37 saya tolak, baru lapor polisi. Pertanyaan saya, yang kerasukan setan mertuanya apa menantunya? Dua-duanya setan. Sekarang nafsu yang sejengkal ke atas, nafsu dunia, pangkat, jabatan, kekuasaan, rumah, mobil, perhiasan, perabotan, makanan, ini sejengkal ke atas. Bagaimana Islam mengatur pemenuhan hidup nafsu yang sejengkal ke atas? Anda silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 168. Siapa yang udah ketemu? Sok baca. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.
Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah semua yang di muka bumi yang halal yang thayyib. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang sangat nyata bagi kalian. Kata Allah, semua yang menghampar di muka bumi silahkan kalian makan. Syaratnya 2, halalan thayyiban. Halal secara hukum, halal memperolehnya, thayyib hasilnya. Hadirin, daging sapi halal apa haram? Kalau boleh nyolong. Daging kambing halal apa haram? Kalau nenek-nenek yang kayak begini udah pada bengek, makan daging kambing thayyib apa tidak? Es krim halal apa haram? Kalau yang lagi meriang minum es krim thayyib apa tidak? Halalan thayyib. Itu syaratnya. Kita lihat, jangan marah. Saya bicara Quran, tidak pernah nyindir dari Rosidah. Yang tersindir wajib kaji Al-Quran. Di kita kadang, di pengajian pun masih banyak manusia-manusia, termasuk ustadz-ustadzah kiai yang melakukan perbuatan setan. Mau muharamat, minta uang sumbangan buat anak yatim, buat tenda dari situ, sound system dari situ, ngasih guru dari situ, buat kue dari situ. Haram. Al-Quran menyatakan, faman kana ghaniyan falyastaqim wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu orang kaya, tahan diri, jangan makan sepeser pun duit yatim. Kalau kamu orang miskin, makan sekedar. Di kita sisa perayaan maulid kantongin sama ustazahnya, sama ustaznya. Arisan potong 10%, haram setan. Saya tidak bicara apa-apa, saya kurang. Nabung potong 10%, itu duit orang. Bahkan kadang di kita mah, misalnya saja pergi ke Demak ziarah. Ketika pulang kita koordinator sebagai guru ngaji, kasih contoh yang benar, tanggung jawab depan Allah di hadapan jamaah, bikin rekapan pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Misalnya 100 orang yang ikut 2 bis, misalnya satu orang dimintain 300.000, catat oleh kita pemasukan 100 ke 300.000 sekian, pengeluaran sewa bus 1 hari sekian, 3 hari sekian, 2 bis 2 kali sekian, tol ini sekian, tol ini sekian, tol ini sekian. Kemudian parkir di sini sekian, parkir di sana sekian, di sana sekian, tip sopir sekian, tip naik sekian, rekap. Pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Berapa orang yang ikut ziarah? 100 orang. Bikin fotokopi lagi semua. Lihat Bu, nih saya hitung saldonya sekian. Nih uangnya. Ini uang Anda semua. Saya takut masuk neraka jahanam gara-gara uang ini. Saya tanya Anda, mau dikemanakan uang ini? Mau dimasukkan ke kas pengajian apa kas yatim? Kata jamaah buat ustazah aja. Alhamdulillah. Jangan di kita mah ustazahnya tanpa ngomong dikantongin, haram duit orang setan. Kita tidak main-main. Banyak yang ngaku ustazah dengan enaknya duit orang yang ini. Termasuk contoh, misalnya di pengajian seragam. Kan kalau saya di Tanah Abang tuh ada yang seragam gamis polos, ada yang 70.000, skodi 60.000, ada yang kalau 90.000, kalau yang baru di sini ada yang 95.000, 100.000, 125, tergantung bahan. Dia gue tukang baju, gue tahu. Pakai apal harga, ini gue tukang baju. Dari tahun 70 sebelum kalian diberanakin gue tukang baju.
Angkatnya tahu harga dari model dan bentuknya gue tahu, diam makanya kalau orang tua ngomong. Kalau misalnya Anda di Tanah Abang beli baju 100.000 jual 125 atau 130, di kita ada ustazah beli 100.000 gila dijual 300.000 saking gak ngerti Quran. Ini kesehatan. Saya bicara Quran Bu, tidak main-main. Anda buka Ali Imran 130. Siapa yang belum baca silakan. Ali Imran 130, ayo gantian. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan riba yang berlipat ganda, bertakwa kalian kepada Allah, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Kata Allah, kalau ngambil untung berlipat Anda sama dengan rentenir. Di dalam Al-Baqarah 275 Allah berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Anda lihat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Jelas Bu? Ini tanda-tanda kehancuran orang tadi. Hati-hati. Contoh yang sejengkal ke atas. Orang pengen punya pangkat jabatan, pakai serangan pajak, nyogokin suara. Itu haram. Pengen masuk kerja, nyogok, itu haram. Yang nyogok, yang disogok perantaannya pinar, semua tempatnya neraka jahanam. Hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik. Mana nih mana? Mana? Sekarang bagaimana caranya? Mana nih mana? Biar kita ini bisa mengendalikannya. Anda buka Ali Imran 134. Ali Imran 134. Silakan, siapa yang belum baca gantian. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Badar dengan para sahabat, Rasul berpidato depan para sahabat yang pulang perang Badar. Wahai para sahabat, baru saja kita berperang dengan perang yang sangat dahsyat, luar biasa. Jangan lupa kalian masih menghadapi musuh yang lebih besar dari ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang Badar sudah luar biasa besar, perang kayak apa lagi? Rasul menjawab, perang dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kalian. Kadang-kadang tidak terkendali diri kita, makanya itu setan. Makanya tanda orang takwa, wal kadhiminal ghaid, orang yang mengendalikan hawa nafsu. Soal nafsu semua orang punya. Bedanya orang takwa dengan orang yang tidak takwa tergantung pengendalian hawa nafsu. Sekarang seandainya nafsu yang ke bawah ada, yang ke atas ada, tidak ada penyaluran, bagaimana caranya? Rasul bersabda,
yang namanya nafsu didorong oleh setan. Tadi Allah berfirman Yusuf 5:3. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan oleh Allah dari api, sementara Adam cuman dari tanah. Setan oleh Allah diciptakan dari api, yang namanya api bisa padam dengan air. Makanya kalau datang nafsu, baik yang sejengkal ke bawah maupun yang sejengkal ke atas, tidak ada penyaluran, silahkan Anda berwudu dengan air wudu yang sempurna, nafsu Anda akan berkurang, persentasenya mengatasinya mudah. Atau hadis Nabi yang lain, kalau datang nafsu yang sejengkal ke bawah ke atas, itu Anda silahkan kalau lagi berdiri, duduk atau berbaring, nafsu akan berkurang. Atau habis berwudu sembahyang mutlak, sholat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku, 4 kali sujud, bodong ketekuk 6 kali, maka nafsu Anda akan berkurang. Makanya lagi berdiri, duduk atau berbaring atau berwudu, langsung sholat mutlak jauh berkurang. Berbeda kalau Anda sedang duduk marah sama orang, Anda berdiri, nafsu Anda semakin menggila. Kenapa? Bodongnya ngablak kemana-mana. Jelas? 2. Sampai jam berapa saya ngaji? Enak aja gua bisa ngajar, tahu. 2. Yang kedua, setan masuk ke dalam diri kita manusia. Kalau manusia egois, serakah, rakus, memenang sendiri, Rasul bersabda, hubbuka lisyai'in yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Seseorang yang mencintai sesuatu itu menyebabkan dia buta dan tuli. Anda bisa lihat dalam Al-Baqarah ayat 7. Siapa yang udah ketemu? Buka, sok baca. Yang belum gantian, sok. Mana tadi mic-nya? Sok, cepat. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Fatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim hisawatu walahum azabun adzim. Distempel, tertutup. Contoh, punya suami, udah suami ganteng, lumayan lah, wajahnya 6,2. Kalau 6,2 ganteng belum? Yang ini berapa nih tampangnya? 6,0. Lumayan daripada 5,9. Suami udah baik, udah sabar, ngasih duit cukup, mau ngurusin bini, nggak selingkuh, pacaran sama lakinya orang. Ini kemasukan setan, serakah. Contoh, punya bini cantik jelita, pacaran sama bininya tetangga. Suatu ketika Rasul bertanya sama iblis, Lis, nape? Saya nggak ngerti, kata Nabi Muhammad. Apa Muhammad? Kok perempuan yang punya suami tampan, rupawan, kaya raya pacaran dengan yang jelek, mana miskin? Kemudian juga laki-laki yang punya istri cantik jelita, gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina, tigir katinggal lengit, tiharut katinggal siup, di tukang katinggal lenjang. Tinggal artinya emang gue pikirin, kan terserah gue dong. Pacaran lagi sama cewek yang lain yang lebih cewek. Itu kata belis, gampang Muhammad. Nabi nanya, gampangnya gimana Lis? Aku balik mata mereka, ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampang si laki-laki di mata perempuan. Makanya jangan aneh. Heran ya bininya cakep banget,
jelek, kamu seupai. Kata tutup saya namanya kamu seupai. Jangan kaget, matanya dibalik oleh belis. Suaminya tampan rupawan pacaran sama sopirnya. Kenapa? Matanya dibalik sama belis. Jelas Bu? Contoh, jabatan tinggi, gaji gede, rumah gratis, listrik gratis, telepon gratis, perabotan rumah gratis, pindah cuma bawa kolor doang sama BH. Orang goreng juga udah ada, karpet udah ada, mobil gratis, sopir gratis, oli gratis, bensin gratis, tol gratis, masih korupsi. Ayat lo gitu. Itu kemasukan setan. Contoh, tetangga syukuran yang punya rumah rajin, dus aman. Minggu besok tetangga sebelah ini ada pengajian. Yang punya rumah tidak sempat ngabisin kue, piring. Jamaah harusnya pakai otak. Kenapa pakai otak? Rabbana ma khalaqta hadza batila, Al-Imran 161. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Pakai otak, di atas nafsu di bawah. Ini sepiring diadepin bertiga, bagi 3 dong. Sepiring diadepin berempat, bagi 4. Yang kesetanan beda, luak liuk, nungak nengok, ditublekin serta kertas sepiring. Setan ada yang begitu. Ada hak orang di situ, dikasih anak lu, pantesan anak lu pada bengal. Saya tidak main-main loh, saya bicara Quran. Di kita mengaji rajin, yasin tahlil apal, hak orang diambil. Beli bawang 1 kilo, nyomot tambahinnya. Beli cabai 1/2 kilo, nyomot tambahinnya. Beli lengkeng, mending kalau banyak cuma beli 2 kilo, bang nyobain, pakai otak lu, nyobain lengkeng atuh, yang nyorocok terus. Ya batu tukang lengkeng, hak orang haram tahu, setan. Tukang sayur masuk ke komplek perumahan. Harusnya kita bersyukur tiap pagi dianterin sayuran ke rumah. Ini mah udah nawar, udah minta tambahin, otak lu di mana sih? Kasih bonus tuh tukang sayur, bang makasih bang, daripada saya ngosna keluar udah berapa nih bonus, begitu katanya kasihan sama tukang sayur, tapi ini nggak dipakai. Saya bicara Quran. Ada yang marah? Maju sini, gue pengen lihat muka lo. Saya tidak main-main. Anda bayangkan dengan mobil Anda, dengan baju Anda, perhiasan Anda, deposito Anda. Bayangkan kalau dibanding dengan segerobak-gerobaknya kebeli sama orang-orangnya. Kenapa korek bener sama dia? Kapan sedekahnya? Di kita mana? Tutup mata, serakah rakus. Contoh, pergilah Anda dengan geng Anda ke pertokoan, makan-makan enak satu geng. Sopir dijemur di parkiran, lu pikir sopir puasa tiap hari? Pakai otak, tuh kesetanan, serakah. Jangan egois, sopir juga capek, manusia biasa. Kasih duit jigo. Tahu jigo? Beli ketoprak 12.000, beli minum 5.000. Tuh, sis. Ya, sisanya dikantongin buat anaknya, saya jamin dia doain terus. Ini mah mentang-mentang supir udah digaji, dijemur di parkiran sampai kering. Sian supir lo pakai ikan lele. Saya berkali-kali Bu ngebeliin makanan supir orang kaya, pada belagu orang kayanya. Saya nggak main-main Bu, supaya membuktikan. Dari mobilnya kita udah tahu betapa kekayaan dia, ngapain sekoyek bernama sopir. Kalau nggak ada sopir nggak ada yang nganter lu. Silahkan ketawa mikir, tapi pembantu lagi nyapu, prak, gucinya pecah, diomelin, dimaki-maki. Lu ganti, lu potong gaji, otak lu nggak jalan, artinya nyonyanya nggak beriman. Udah saatnya pecah, tahu? Nggak ngerti Quran sih, sok nyoa doang jadi orang kaya tapi nggak ngerti Quran. Anda bisa lihat dalam Al-Hadid ayat 22,
Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Emang waktunya pecah? Kenapa puluhan tahun kerja di rumah kita nggak pecah-pecah? Dia nggak sengaja tahu, nggak beriman sih. Potong gaji. Di kita kan banyak yang aneh. Nyonya kalau baju bekas, tas bekas, sepatu bekas, kurungan bekas dikasih orang yang jauh, kasih sopir, kasih pembantu, mereka senang, mereka yang ngurusin kita tiap hari kok. Pakai, nggak ngerti Quran sih. Kasih tuh sopir buat bininya, bahagia banget dia. Kalau misalnya bininya kurus atau dikecilin, kenapa susah-susah sih? Orang disumbang, supir diomelin mulu, pembantu diperengutin, baru ngambil sop buntut semangkok dihukum, koret bener. Greget saya. Giliran susah, coba pembantu pulang 2 minggu aja BH nggak ada yang nyuciin. Survei membuktikan sampai pada belagu sama pembantu sama sopir. Islam mengajarkan sopir pembantu orang yang paling capek ngurusin kita tuh kasih bonus yang paling banyak. Ini mah pembantu sopir digaji saeutik, kerjaannya udah nggak ada jamnya lagi, dari melek mata sampai tidur sampai melek melek. Cius gue ngomong, mikir. Robah. Kalau yang selama ini merasa hebat, tidak ada orang yang pengen miskin, semuanya pengen kaya. Kebetulan nasibnya susah. Jangan rakus, jangan serakah, itu kesetanan. Contoh, saya ceramah di suatu tempat. Begitu saya ceramah, gek duduk. Itu di depan saya, segala ayat, pinuh. Panitia itu udah disiapin, kali tinggal nyasongin doang. Di antaranya ada kulang kaling hijau muda, gede-gede. Muda-muda, kata saya kalau habis ceramah makan kulang kaling enak. Ceramah sajam, tanya jawab sajam, hari turun teh Gusti tinggal pilihnya doang. Makanya guru yang manapun kalau jamaah dikasih kue didus aja deh. Serapan-lapannya guru nggak bakalan kalau yang kelaparan bak gue juga punya otak, malu. Yang enak siapa? Jamaah yang ruhnya dekat guru, patungannya sama, bungkusnya paling banyak, kesetanan. Saya nggak nyindir loh, saya bicara Quran. Nih, 3. Setan masuk dalam diri kita manusia kalau makan sangat kenyang. Rasul bersabda, "Ma min wi'amin abghadallahu min bati malihi minal halal." Tidak ada satu tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja di pasar saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai kekenyangan, Allah membencinya. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Rasul bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Kenapa? Orang yang perutnya sangat kenyang dibenci oleh Allah. Ada 6 sisi negatif dari orang yang perutnya sangat kenyang. 1. Ketaatan kepada Allah berkurang. Anda lihat, misalnya sekarang bulan puasa, dur maghrib kagak sirop 3 gelas, kolang kaling semangkok, kolok pisang semangkok. Sholat maghrib, gue belum makan nasi, sepiring. Dur isya, tetangganya manggil, Tati terawih tat, lu jalan duluan dah, gue begah. Ayah nu gitu, kasetanan tata. 2. Orang yang perutnya sangat kenyang, kehusuan dalam ibadah kurang. Contoh, Anda di rumah Vera makan kenyang, terus sholat sambil
Saya tanya Anda, pernahkah Anda sholat sambil mual? Kira-kira khusyuk apa kagak? Di situ ada setan. 3. Orang yang perutnya sangat kenyang, kasih sayang dengan tetangga kurang. Islam mengajarkan kepada kita, kalau punya makanan banyak, tetangga bagi. Kalau kita sangat kenyang, boro-boro ngebagi tetangga, bobo 4. Orang yang perutnya sangat kenyang, kalau dia seorang guru, kalau dia seorang dosen, kalau dia seorang narasumber dalam sebuah seminar misalnya, kalau dia seorang penceramah sangat kenyang, yang disampaikan tidak ilmiah. Anda lihat, banyak orang kalau ceramah boro-boro pakai judul, yang penting ngabisin waktu, nggak fokus dalam satu masalah, ngacak yang dia omongin, apa aja dia omongin, tiap dia ingat ngomongin, yang penting jamaah ngakak. Rasul mengatakan mereka kesehatan. 5. Sebagai seorang siswa, mahasiswa, pengikut seminar atau mustamil kayak sekarang, kalau Anda kekenyangan, tidak ngerti yang disampaikan. Tadi pengajian di rumah Pera, di sekolah rumah Dede, datang ceramah, iya. Apa ceramahnya? Itu katanya judulnya 10 pintu setan. Apa sih isinya? Kalau gue dengar cuma assalamualaikum doang. Makanya yang ngajinya nyender sama yang kagak nyender, pahalanya gedean yang kagak nyender. Setan itu. Saya tidak main-main, Bu. Kalau saya ngajar di musola atau di masjid, kan rada lega tuh musola. Ibu maju, Bu, cari cingwe ngajedog. Tidak ikut maju, nyender we. Ada kasih kamu. Apa susahnya si maju dari khusyuk kita ngadepin? Ini kenyataan. Yang nomor 6, orang yang perutnya sangat kenyang gampang terkena penyakit. Rasul bersabda, sumu tasimu, berpuasa niscaya kalian sehat. Makanya kalau orang seusia saya, seusia ibu, seusia nenek ini kalau ke dokter rematik, ini kayak saya ini udah 64 usia saya, ini lutut nih, Bu. Kalau ngerangkah kadang-kadang kalau lagi anget, entar kan kata dokter gini, kenapa Mama? Biasa dong, jangan makan bayam, jangan makan kacang, kangkung. Gue bilang itu yang gue doyan doang itu, kangkung dan enak. Masya Allah, gampang sakit. Makanya jangan kekenyangan. Makanya kalau orang sakit ke dokter, puasa, jangan makan ini, jangan makan ini, itu puasa. 4. Setan masuk ke dalam diri kita manusia kalau mengenakan pakaian pamer, pengen dipuji orang. Ayo gue pakai baju di pengajian, dari tadi belum ada yang muji sendiri. Lihat baju gue baru. Telah abang, ini gue beli Facebook. Saya tanya, ada nggak orang yang begitu? Itu setan. Anda buka Al-A'raf 31. Mati lampu, aduh gelapnya. Ada yang Rizka kali tuh. Yang itu aja, Per.
Yang dimatiin yang lampu itu tinggi sekali itu. Itu yang gantung itu yang matiin. Itu tinggi. Ini belum masuk nih. Lihat, coba lihat. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau ke masjid, kalau sholat, kalau ibadah, kalau kamu yasinan, kalau kamu zikiran. Silahkan makan minum, jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Kata Allah pakai baju biasa saja. Nabi bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Ini mah udah pakai kudungan kembang, udah pakai kudungan, pakai konde, ambil dari korsi. Jok korsi pun cukup haram, tahu? Seperti kudu kontak. Pakai pita, kayak pakai busa, kayak pakai dakron, kayak pakai kapu, kayak kecuali rambut sendiri diubun-ubun pakai embros, burawil pakai rantai sampai dagu kayak embek dicangcang. Embros. Saya bicara Quran, silahkan komentar Anda terserah. Saya menyampaikan Quran. Pakai gelang sampai dikepet. Mentang-mentang dia pemain rebana. Ada yang begitu. Gatal nggak gatal ke Garut. Pakai cincin, kalau orang normal mah satu tangan satu cincin. Biar dibilang kayak satu jari 3 cincin. Gue gitu loh, paling kaya jamaahnya Vera. Saya bicara Quran bu, tidak main-main. Saya diundang ceramah ke suatu tempat. Pas mari membawa acara, lagi ada yang sambutan, sebelah kiri saya nyolek. Mama, nyolek ke kanan. Kenapa sih lu? Itu sebelah kanan saya itu guru ngaji kita bulanan. Begitu nengok, Gusti takajui ambo. Eta dandara teh meni berem. Eyol bodas merah kuning hijau. Bibirnya meni onyoy siga tas menahar kolak. Meni heran. Gedangnya hampir tebal, nggak kelihatan kulit. Alisnya dikrok, ganti pakai spidol, sampai kayak stang motor R-King. Sini main-main. Ini kenyataan di pengajian yang saya sering lihat. Lebay amat, kagak ngerti ayat sih. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah sangat benci kalau orang melihat. Dan kalau saya lebay-lebay lah. Kalau pengen pakai bedak dikit. Alis kurang-kurangnya lipstick dikit. You mau merah, kuning hijau. Mau ngaji, main lenong loh. Gue juga nggak pakai bedak, kagak ngapain ngapa. Alis kurang-kurangnya dikit. 5 alis krok. Sampai kayak Jabal Nur. Tinggal kupingnya ditarik kayak Star Trek. Ibu, itu jadi bukannya orang jadi indah dan kagum, jadi orang pengen tahu. Saya habis ngaji di kecamatan berlima dengan teman-teman saya. Kebetulan saya nggak bawa mobil sama teman-teman satu geng nenek-nenek berlima. Ya punya geng gue juga. Dari kecamatan kita berlima nih ada angkot lewat kosong.
Duduklah kami nenek-nenek ini, saya dengan geng saya di angkot kosong. Di tengah jalan ada anak muda, mungkin 40, 35, 40 tahun ya, segede anak-anak saya. Itu naik angkot. Kita kan kalau lagi duduk di angkot, ada orang naik angkot, otomatis mata kita terjun ke yang naik. Begitu tuh anak muda naik, kami berlima ketawa tanpa dikomando. Ternyata yang naik angkot alisnya hilang sebelah. Rupanya dia gatal digaruk. Dia memang kagak tahu kalau alisnya satu. Nah gue sama temen gue ngakak sepanjang jalan kita. Mungkin tuh anak mikir, tuh nenek-nenek berlima ngapain pada ngakak dulu. Dia memang kagak berasa apa alisnya hilang. Saya main-main cius gue. Saya sama teman saya, ya Allah, itu sampai bayangin Bu, anak cantik cuma alisnya hiji gerak. Hiji deh itu aya halisan. Yang saya takut Bu, takut ada kabar duka, mertua meninggal dunia, kan kagak sempet ke gambar alis. Begitu sampai di rumah duka, orang liatin ini manusia apa tuyul. Liatin alisnya apa kagak. Nah gitu-gitu amat Bu, dandan biasa aja. Jadi aneh yang saya pernah Bu ceramah di suatu tempat, itu pun menghabiskan energi saya karena bikin gue ngakak. Dia salah gambar, yang satu alisnya naik ke luhur, luhur ke handap kita dendek. Barangkali pas ngegambar ini mah lagi anaknya anteng, pas ngegambar ini anaknya nangis kali. Hari alisnya capek. Biar dibilang orang kaya, udah pakai jilbab segini, pakai rantai, bandulannya sih. Kayak bandulan jam di musola. Tidak usah berlebihan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Silakan Anda pakai hijaber atau yang pakai hijaber res, silahkan. Asal sholat, kenapa saya ngomong? Bukan 1, 2, 3 kali saya ceramah di cewek-cewek cantik, jilbab yang muter-muter, tapi sholat lohor itu ke asal. Survei nanti. Misalnya. Ini kenyataan, artinya kata Allah mereka kemasukan setan. 5. Setan masuk dalam diri kita manusia. Kalau ada orang memuji orang lain dengan adanya pamrih, wih, Pak Lurah keren, biar KTP gratis. Wih, bos, perasaan hari ini gagah perkasa, biar nggak diomelin kemarin nggak masuk kerja, misalnya saja. Misalnya ada orang yang punya mertua kaya, mantunya muji aja, Allah, mama orang kaya lebih baik, nggak pernah sombong. Saya doain ya mah, kata mantunya, biar mama tetap banyak rezeki, sehat walafiat, barokah ya mah. Tapi di batin kecil si menantu tadi, biar dia diberangkatin haji, ada pamrih, udang dibalik tepung, tahu, balik batu, udah nggak musim kali. Sekarang itu Bu, banyak peribahasa yang harus banyak dirubah. Udang dibalik batu, kagak ada, sekarang ditambah, tahu udah pindah, nggak ada batu ditambah. Kayak orang Jawa, mangan ngumpul, ngapain juga bang ngumpul kagak mangan. Biar lambat asal selamat, ketinggalan kali. Swarga nunut, neraka katut, besikogah. Jadi banyak peribahasa yang harus dirubah. Dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Dokter sehat, hatinya nggak sehat. Ya kan Bu?
Jadi peribahasa, bilang sama ahli bahasa, sampaikan itu banyak yang salah. Udah harus direkap, diperbaiki lagi, udah salah. Udah nggak zamannya itu, udah nggak sesuai lagi. Nah, setan masuk dan digigit manusia. Kalau dunia maunya lama, kalau ibadah mau buru-buru. Al-ajalah minas syaitan wa ta'ni minallahi ta'ala. Terburu-buru adalah godaan setan. Kehati-hatian dalam ibadah dari Allah. Anda buka Bani Israil ayat 11. Al-Isra, Bani Israil 11. Ayo, siapa yang ketemu? Ketemu, silakan. Bani Israil, Al-Isra. Mangga. Seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Jadi manusia itu kalau ibadah maunya tergesa-gesa. Contoh, kalau ngaji sejam 2 jam ngelonjor, sila, ngongkong, nyender. Saya menanjir survei membuktikan. Gus pindah tempat, gus mengpelehe, gus segala ali ngaji. Eta kunaon budak? Giliran pocok-pocok, maunya 2 jam 3 jam dia aja senang nonton. Coba giliran ngaji, kata ustazahnya, ibu-ibu yuk kita baca Yasin. Yasin apa ini? Turjaun. Saya tanya, ada nggak yang baca Yasin begitu? Banyak, di Jakarta nih banyak. Itu setan. Allah berfirman, waratil Qur'ana tartila, baca Quran yang tartil. Makhrajnya benar, tajwidnya benar, itu perintah Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu ngaji. Di kita mah ustazahnya ngebut, makmumnya jamaahnya ngebut, setan kabeh. Bahkan maaf, ketika suatu saat ada orang jemput saya di pengajian saya lagi yasinan. Yang jemput ini di tempat Mama Dede mah yasinanya kayak sayur bayam nggak pakai garam. Karena begitu kita pelan-pelan talqin. Justru dia yang kesetanan. Yasin mal-pelan yang enak satu mustaqim dalam terima turjaun. Betul apa salah? Itu salah. Itu setan. Kalau ngaji maunya buru-buru aja. Sejam 2 jam udah pengen pulang. Giliran kata Pak Lurah bilang sama Pak RW, ada apa Pak Lurah? Nih tiap RW kumpulin emak-emak 20 orang buat lari pocok-pocok ya di kelurahan. Emak-emak setengah umur begini nih, pada pakai training. Nah nih 2 jam 3 jam ngajedog sama Pak Lurah. Giliran ngaji. Contoh yang lain. Di bulan puasa nanti malam imam tarawih siapa? Bapak Anu asik demen banget kalau dia cepet. Tuh banyak anak setan. Imam tarawih tukang kebut banyak penggemarnya yang ketawa barusan, saya jamin tuh penggemar setan. Bukan kata gue gitu, kata Quran. Anda lihat ada imam tarawih yang baca Fatihah cuma dalam satu napas. Alhamdulillah, amin. Ada. Itu setan. Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dalam satu rakaat tidak sempurna membaca Al-Fatihah.
nggak sah. Masya Allah, tidak sah, nggak diterima. Kalau dalam satu rakaat nggak sempurna baca Fatihahnya. Makanya nyari imam tarawih yang ngerti pikir. Di kita mah imam tarawih Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tumaninahnya? Bukankah tumaninah satu di antara 13 rukun sholat? Allahu Akbar, diam saja. Sami Allah liman hamidah, sempurna berdiri. Allahu Akbar, sempurna sujud. Dahi, hidung kena. Di kita mengaji rajin belajar fikih, sujud jidatnya doang nungging salah. Jidat sama hidung harus dek kena tempat sujud. Sepesek-pesek hidung orang. Bener cius gue ngomong. Memang ini fikih. Kita mah sujud jidatnya doang, hidungnya nggak kena. Kagak sah tuh. Nggak belajar fikih. Itu nggak diterima, itu kesetanan. Jadi al-ajalah minas syaiton wa tani minallahi ta'ala, terburu-buru dalam ibadah pekerjaan setan, kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Setan menggoda manusia, pamer dengan kekayaan, pamer dengan pangkat jabatan, pamer dengan kendaraan, pamer dengan peternakan, pamer dengan sawah ladang. Anda buka Ali Imran 14. Ayo baca, siapa yang udah ketemu? Sok. Ayo, yang arah belakang, ada yang pegang Quran, silakan dibaca. Sok. Menjadikan rasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hil sawamati wal an'ami wal has, dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia, manusia normal di alam dunia, siapapun Anda, selama Anda normal pasti menyukai yang enam. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayati dunya. Semua yang enam hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Raih yang enam, tapi berpikir, ketika saya meraih yang enam macam tadi, Allah ridho atau tidak? Kalau Allah tidak ridho, artinya kemasukan setan. Jangan jauh-jauh. Saya belum lama ceramah di suatu tempat, ada cewek, perkenalkan Bang Hedi, saya istrinya anggota dewan. Ya, gue nanya juga kagak. Maksud lo pamer, sombong. Dia lupa lakinya jadi anggota dewan gara-gara dipilih oleh rakyat. Dia wajib melayani rakyat, bukan pengen dilayani rakyat. Artinya dia sombong, merasa gue hebat. Perkenalkan Bang Dede, saya istri anggota dewan. Bangga, itu kesetanan, sombong. Jangan sombong. Itu karunia dari Allah yang wajib dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap kamu adalah pemimpin, semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kalian pimpin. 8. Setan masuk dalam diri kita manusia melalui pintu PEPLIT, pelit, korek, kelekut, bentuk kasirat, merege, hese, pantatnya kuning. Anda silahkan buka Al-Baqarah 268. Ayo baca, pas semangat sok. Allah tidak mengubangi seseorang melainkan sesuai dengan kesamanya. Bukan 268 kembali 268 sok. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Setan menakuti manusia dengan kemiskinan kalau dia itu akhirnya menjadi kikir. Karena kata setan, kalau kamu banyak bersedekah pasti kamu miskin, jadi kikir. Padahal Allah menjanjikan dengan orang yang banyak bersedekah itu adalah keberkahan. Anda lihat diri kita, jangan jauh-jauh deh, diri kita aja deh. Ngomongin orang mah dosa. Di pengajian, di tas Anda duit peceng, goban, nobar, ceban, goceng, noceng, ceceng, gope, cepek, gotun. Ngerti tuh? Emang gue pikirin 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 500-an. Tromol lewat buat anak yatim, ngubek tasnya lama, yang dikeluar ke yang gede apa yang kecil? Setan KB. Kalau berdoa, ya Allah minta rezeki yang banyak, minta umur yang panjang, sedekah 1.000 bekas naik angkot. Anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 dibayar jreng. Anak Anda kursus matematika 100.000 dibayar jreng. Kursus dari 100.000 dibayar jreng. Anak Anda kenaikan kelas diajak ke depan 300.000 jreng. Anak Anda masuk madrasah, masuk TPA sebulan 10.000, setahun nggak dibayar-bayar setan. Sekarang anak Anda perpisahan dengan guru bahasa Inggris, dibeli jam tangan mahal. Anak Anda perpisahan dengan guru komputer, dibeliin iPad. Anak Anda perpisahan dengan guru nari, dibeliin cincin emas. Giliran perpisahan dengan guru ngaji, guru TPA, guru PAUD, cuma dibeliin rangginang doang. Gue mah kagak bercanda, gue guru ngaji seumur hidup dari kecil. Guru ngaji tidak pernah dapat penghargaan. Lihat di TV, tahun baru Kadek nyanyi di Singapura 3 lagu dibayar 2,5 miliar. Penyanyi lain nyanyi 2 jam dibayar 1 miliar. Dibayar 800 juta. Sok guru ngaji gogok-gogokan 2 poin 2 peting ge sabalah. Saya tidak main-main Bu ini Quran. Kita guru ngaji tidak pernah mendapatkan penghargaan. Padahal ngajak selamat dunia akhirat. Bahkan pernah ada yang bilang, saya memberikan kesempatan buat guru ngaji mendapatkan pahala, biar dia ridho. Dia nggak mikir ninggalin rumah, ninggalin keluarga, buang waktu, buang umur, buang tenaga. Ternyata setan beruang dalam diri kita. Rumah mewah, mobil mewah, deposito luar biasa, gerak emas sampai diketek, masjid depan mata, insya Allah dibangun masjid. Mati nggak di bawah. Sekaya-kayanya orang, BH-nya atuh, kolornya atuh. Apa lu pikir orang kaya BH-nya 7, kolornya 6? Kagak. Sumbangin tuh ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Banyak banget kita yang kesetan. 9. Setan masuk dalam diri manusia kalau manusia fanatik suku, fanatik partai, fanatik organisasi,
Yang ngaji di rumah teras yang siapa? Tuh Mama Dede orang Sunda. Gengnya Abi Maki, gak demen sama orang Sunda. Anda punya anak. Siapa nak? Pacar Mama orang mana? Orang Padang. Hati-hati. Mama kagak mau mantu orang Padang. Kenapa Mama? Bengkok. Ada yang pacarnya orang Jawa. Jangan orang Jawa makobek. Anda buka Al-Hujurat ayat 11. Cari daftar isi, nanya mulu surat berapa biar pinter, bukan. Al-Hujurat ayat 11. Silakan. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Salah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumin qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in. Jangan sekelompok mengejek kelompok lain, boleh jadi yang diejek lebih baik dari mengejek. Sekarang musimnya maaf. Satu organisasi mengejek organisasi lain. Satu partai mengejek partai yang lain. Bagaimana negara kita akan maju? Harusnya mereka semua sepakat. Yang penting negara kita satuan dan kesatuannya aman. Di kita kadang-kadang gara-gara beda partai, mertua sama mantu berantem. Saudara kandung gara-gara beda partai ribut. Salah, Bu. Siapapun yang jadi pemimpin hidup kita mah tetap begini kok. Dari dulu juga beli beras sendiri. Kenapa pakai otak dengan bodoh jadi orang? Yang penting kewajiban kita nusuk orang yang benar, satu akidah yang kita tahu dia benar. Udah, jangan ikut-ikutan. Kita mengaji aja deh. Dibayar 50.000 ikut dari Panjus Taklim pada pawai ke Senayan, Bu, pas panas disemprot pakai belangir, pulang ke rumah puyeng berobat 200.000. Serius saya ngomong, mendingan aja. Yang penting kewajiban kita nusuk, jangan sampai tidak jadi golput, rugi nanti dimanfaatkan oleh musuh muslim, ya Bu. Anda lihat, mereka kadang-kadang sampai ngomong begini-begini, berantem ribut. Yang mereka bela bukan agama, partai. Coba kalau semua yang bela agama, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. 10 terakhir. Setan masuk dalam diri kita manusia kalau fanatik sesama muslim, kalau sentimen sesama muslim. Tetangga depan rumah, rumahnya dibangun gede banget. Kalau orang otaknya normal, alhamdulillah rumah tetangga gede. Kalau ngaji di rumah dia enak, lega, leluasa, nggak empet-empetan. Kalau arisan di rumah dia lega. Kalau orang yang kemasukan setan, ih Pok, tahu nggak Pok? Gue sih aneh, lakinya dia kan sama laki gue sekantor, dia ngebangun rumah gede, dari mana duitnya? Paling juga korupsi. Ada yang begitu, setan rezeki Allah atur, tahu. Contoh, tetangga beli mobil. Kalau orang normal mah alhamdulillah tetangga punya mobil, kalau kondangan nebeng, kalau besok teman ngaji nebeng, kalau ngajinya jauh nebeng, kalau keluarga kenapa-napa kita tolong. Itu orang normal. Orang yang kesetanan beda. Kok gue meledak banget sama dia. Emang kenapa? Itu kalau habis subuh berisik, ya pikir yang punya mobil dia doang, dibunyiin, dipanasin setan. Tuh.
lewat mobilnya. Dia tiap gue lagi gini kok, dia lewat. Tuh, lewat lagi. Lah emang jalanan mobilnya cuma satu, setan ke situ doang, gue lewat mana? Itu setan belum puas. Pok, tahu nggak Pok? Emang apa? Dia sombong banget. Dia pikir yang punya mobil dia doang. Emang kenapa? Padahal tahu nggak Pok? Sampai jeblah. Kenapa? Dia itu beli mobilnya kagak kontak, nyicil. Sampai dia jeblah. Saya tanya, kalau tangga yang nyicil mobil, yang bayar dia apa kita? Dia, sampai lu yang susah, setan. Lihat diri Anda, sering kemasukan setan. Hindari biar setan gak masuk dengan cari kebalikannya. Kalau nafsu amarah, setan masuk, jangan nafsu, jangan amarah, kendalikan. Kalau ego kita bisa setan masuk, jangan egois, jangan rakus. Kalau kekenyangan setan masuk, makan jangan kekenyangan. Kalau mengenakan pakaian pamer sama orang, setan masuk, jangan pamer, niatnya untuk orang, dan seterusnya. Cari kebalikannya, selamat kita. Baik hadirin, sudah kelamaan saya berbicara, sudah datang waktu asar. Ini yang bisa saya sampaikan. Maka yuk kita sama-sama angkat tangan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khususnya keluarga Vera, umumnya keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu turunan kita menjadi anak soleh, anak yang soleh. Diberikan umur yang panjang dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, diberikan lingkungan kita, pemimpin kita pemimpin yang adil dan bijaksana. Kita bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah negara yang kami cintai negara yang baldatun thayyibatun warahum ghafur. Berikan kepada kami semua taufik dan hidayahmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan nuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rikka wa lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya mu'manna kull mahid. Yassiru alika kull kasir fatasiru yassiru alika kasir. Allahumma ya man la yaltaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahabu minka wa nahabu man yahabu minka wa nahabu man la yahabu minka bihurmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhdusna bi'aika allati la tanam waqnufna bika nafika alladhi la yulam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Maaf kelamaan, semoga ada yang kelewat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Saya tidak pernah menyinggung, tapi saya orang kampung, jadi saya ngomongnya kampungan. Saya mohon maaf kepada Anda semua. Saya tidak bisa bicara halus karena saya memang bukan makhluk halus. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.